Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Riza Endar Prasetya, mahasiswa S2 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam sebuah jurnal ilmiah, serta melihat sebab musabab pertama dan terakhir di dalamnya berdasarkan pendekatan filsafat pendidikan. Jurnal yang akan saya analisis yaitu berjudul Penanaman Kesadaran Sejarah dan Sikap Nasionalisme dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 2 Banggai. Kemudian artikel jurnal tersebut diambil dari Jurnal Historia, yaitu Jurnal Pendidikan dan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, Sinta 4. Penelitinya yaitu Sinyo A. Lamato dan Ajat Sudrajat dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Bangka Laut dan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini jurnalnya dan juga di dalamnya ada judulnya. Berikutnya, yang pertama sendiri, melihat ontologi dari sebuah karya ilmiah. Apa yang ingin diketahui atau permasalahannya. Berdasarkan jurnal, pada bagian pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang melakukan penelitian di SMAN 2 Banggai. Kemudian dijelaskan juga kurikulum sekolah yang digunakan, sistem pengajaran, pemahaman sejarah, kesadaran sejarah, sikap nasionalisme siswa, dan di akhir bagian pendahuluan dijelaskan apa yang ingin diketahui atau permasalahannya, yaitu ada 3. Yang pertama, realitas pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Banggai. Yang kedua, upaya guru sejarah menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah. Ketiga adalah kendala guru sejarah dalam menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah. Berikutnya yaitu dasar ontologi. Memenuhi dasar keterjangkauan atau pengalaman, karena peneliti berprofesi atau berlatar belakang menjadi seorang pengajar. Yang pertama, Sinyo Alamato, yaitu berasal dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bangka Laut. Itu jelas tahu latar belakang tentang daerah Banggai dan SMA 2 Banggai. Kemudian yang kedua, Ajat Sudrajat, berlatar belakang dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, mereka tahu dan mengerti apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kalau di jurnal itu dasar ontologi itu dijelaskan di bagian awal jurnal, disebutkan bahwa peneliti atau penulis berjumlah 2 orang, yaitu Sinyo Alamato dan Ajat Sudrajat. Yang keduanya masing-masing berasal dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Laut, dan Ajat Sudrajat yang berprofesi sebagai dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Berikutnya, dasar ontologi, sifat dan fakta empiris. Penelitian dapat diamati secara langsung dengan panca indera. Yang pertama, itu bisa dilihat dari kegiatan pembelajaran di kelas, mulai dari persiapan guru mengajar, alat dan bahan yang digunakan guru sejarah dalam mengajar, metode yang digunakan dalam mengajar, upaya guru dalam menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme pada siswa, sikap dan respon siswa terhadap pembelajaran sejarah. Kemudian, penelitian dapat diamati secara langsung melalui kegiatan wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mapel sejarah, dan siswa.
Kalau berdasarkan jurnal, itu ada di bagian metode penelitian. Di situ dijelaskan prosedur penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan pelaku yang diamati langsung. Di bagian hasil penelitian dan pembahasan disebutkan bahwa proses penelitian dimulai pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 melalui proses wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dengan diperoleh hasil yaitu mulai diketahuinya visi misi, cara mewujudkan misi dan misi, kemudian kurikulum yang digunakan, serta tenaga pengajar di SMA N2 Banggai. Kemudian hasil wawancara juga dilakukan terhadap guru mapel sejarah, yaitu kepada Bapak Samsul Rizal SPD, yang didapatkan data tentang latar belakang pendidikannya yang ternyata adalah guru atau berijazah PPKN. Ditunjukkan juga perangkat pembelajaran apa saja yang digunakan sebelum proses pembelajaran dimulai. Dari hasil observasi langsung pembelajaran di kelas, didapatkan data bahwa materi yang digunakan guru sejarah itu buku paket, kemudian LKS, dan sumber internet lain. Dari hasil observasi di kelas juga didapatkan data bahwa metode pembelajaran yang digunakan adalah metode variasi seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sosiodrama. Dan hasil observasi saat pembelajaran di kelas didapatkan data tentang upaya guru dalam menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme pada siswa. Dan yang terakhir adalah melalui kegiatan observasi itu tentang respon siswa terhadap materi sejarah khususnya dalam penanaman kesadaran dan sikap nasionalisme. Berikutnya, secara dunia empiris, yaitu menggunakan peralatan yang dikembangkan sebagai pembantu panca indera. Di sini ada 3. Yang pertama, observasi partisipatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan tindakan pembelajaran. Yang kedua, yaitu dengan cara wawancara terstruktur. Dan yang ketiga, yaitu tentang studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data. Ketiga teknik tersebut bisa digunakan dalam membantu panca indera dalam proses pengambilan data dan perhitungan. Bukti di jurnalnya, yaitu di bagian metode penelitian, dijelaskan tentang teknik pengumpulan data penelitian, mulai dari observasi partisipatif, kemudian wawancara, serta dokumentasi. Berikutnya yaitu objek penelitian, yaitu berupa segala macam yang terobservasi. Yang pertama yaitu siswa kelas 11 IPS, yang kedua guru mapel sejarah, yang ketiga wakil kepala sekolah bagian kurikulum, yang keempat kepala sekolah, dan yang kelima berupa benda-benda yang terobservasi seperti RPP, silabus, buku paket, LKS, dan media pembelajaran. Kalau di jurnal atau berdasarkan jurnal, itu di dalam metode penelitian dijelaskan bahwa sumber data penelitiannya adalah narasumber yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran sejarah, dan beberapa siswa kelas 11 IPS, dan dokumen resmi mengenai RPP, silabus, guru mata pelajaran sejarah, dan catatan-catatan lain yang relevan. Hal ini juga diperkuat dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebelum guru melaksanakan proses pembelajaran, guru mempersiapkan silabus, RPP, media pembelajaran, buku paket yang didapatkan dari pemerintah, dan juga memakai LKS. Berikutnya adalah epistemologi. Dasar epistemologi yaitu
teori pengetahuan yang terlihat di penulisan artikel ini dalam menemukan dasar epistemologi, yaitu teori pengetahuan yang terlihat di penulisan artikel ini dalam menemukan pengetahuan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum, diperoleh data alamat lengkap SMA 2 Banggai, asal mula berdirinya sekolah, visi misi sekolah, dan cara mewujudkan visi misi sekolah, kurikulum yang digunakan, serta tenaga mengajar di SMA 2 Banggai. Kemudian, dari hasil wawancara dengan guru mapel sejarah, yaitu Bapak Samsul Rizal SPD, didapatkan data tentang latar belakang pendidikannya, yang ternyata adalah lulusan guru PPKN. Kemudian ditunjukkan juga perangkat pembelajaran apa saja yang digunakan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, siswa menilai baik guru sejarah, materi pelajaran sejarah yang ada dikembangkan oleh guru, metode yang diterapkan, sarana yang tersedia, dan iklim kelas yang mengarah pada upaya tersebut. Dari hasil observasi langsung saat pembelajaran di kelas, didapatkan data bahwa materi yang digunakan guru sejarah, yaitu Bapak Samsul Rizal, berasal dari buku paket, LKS, dan sumber lain di internet. Dari hasil observasi saat pembelajaran di kelas, didapatkan data tentang upaya guru dalam menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme pada siswa. Berikutnya tentang respon siswa terhadap materi sejarah, khususnya dalam penanaman kesadaran dan sikap nasionalisme. Dari hasil observasi juga saat pembelajaran di kelas, didapatkan data tentang kendala-kendala guru sejarah menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah, yaitu profesionalisme guru sejarah, guru yang mengajar mata pelajaran sejarah yang bukan berasal dari lulusan S1 Pendidikan Sejarah, terbatasnya alokasi waktu pelajaran sejarah, sementara materinya cukup banyak. Sarana dan prasarana pembelajaran masih kurangnya buku sumber di SMA Negeri 2 Banggai. Kemudian di dalam jurnal, mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup tidak ditemukan penggunaan jurnal-jurnal terdahulu sebagai bahan dasar. Yang ada hanya sumber pustaka yang terfokus pada penggunaan pendapat orang lain dari beberapa buku. Jadi tidak ada penelitian terdahulu, yang ada cuma penggunaan pendapat dari beberapa orang. Kemudian metode keilmuan sudah mengedepankan cara berpikir yang rasional dan bisa dipahami. Selain itu tidak ditemukan indikasi solisipsme benar menurut dirinya sendiri tanpa melihat data terdahulu. Dalam artikel ini terlihat berpikir empiris melalui fakta yang empiris dapat diamati sehingga menghasilkan kebenaran yang empiris. Kemudian aksiologi, kegunaan artikel ini yaitu bagi pendidikan dapat dijadikan sebagai sumber penelitian terdahulu dan dapat juga digunakan sebagai sumber penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di masa mendatang. Di dalam jurnal ini tidak ditemukan secara khusus atau tidak ada bagian khusus yang membahas mengenai apa manfaat hasil penelitian ini dan kegunaannya bagi pihak lain, lembaga lain, ataupun orang lain. Yang ada cuma kutipan, yaitu melalui pembelajaran sejarah yang baik, diharapkan siswa mengetahui tentang makna penting yang terkandung dalam peristiwa sejarah, sehingga dengan demikian melalui pembelajaran sejarah tumbuh kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme pada diri siswa. Berikutnya, aksiologi kebenarannya yaitu
sepemahaman setelah membaca data yang dipaparkan menunjukkan kebenaran dan kesesuaian antara teori dan fakta empirisnya, yaitu pada bagian hasil penelitian, peneliti memang benar melakukan penelitian yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 dengan metode wawancara. Setelah itu melakukan pengamatan langsung melalui observasi terhadap pembelajaran di kelas. Dalam wawancara dan observasi ada kesesuaian prosedur wawancara dan observasi dengan kegiatan wawancara dan observasi. Contohnya, ada kesesuaian antara teori dan fakta empirisnya. Di bagian pendahuluan dijelaskan tentang teori yang disampaikan oleh Sujatmoko bahwa pengajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu aventurir bersama dari pengajar maupun yang diajar. Dalam konsepsi, maka bukan hafalan fakta, melainkan riset bersama antara guru dan siswa yang menjadi metode utama. Teori tersebut ada kesesuaian dengan realitas pembelajaran sejarah yang dilakukan di SMAN 2 Banggai. Metode yang digunakan dalam pembelajaran sejarah adalah metode variasi yang sesuai dengan materi, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sosiodrama. Pembelajaran sejarah akan semakin menarik dengan adanya metode yang menarik pula. Kalau pembelajaran sudah menarik, maka siswa pun akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Untuk mengemas pembelajaran yang mampu menarik keaktifan siswa, ada baiknya menggunakan metode yang tepat dengan kondisi sekolah dan juga kondisi siswa tersebut. Kemudian berikutnya, upaya penanaman kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah yang dilakukan di SMAN 2 Banggai sudah sesuai dengan pendapat dari Taufik Abdullah bahwa pemilihan materi dan pengembangan tujuan pembelajaran sejarah tidak hanya dipandang sebagai rutinitas. Di samping memerlukan pemahaman mengenai hakikat belajar sejarah dan wawasan mengenai nilai edukatif sejarah dengan kaitannya dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, juga memerlukan kesungguhan dan ketekunan untuk melaksanakannya. Hal ini dilihat dari upaya guru dalam menanamkan kesadaran dan nasionalisme dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada siswa, membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa. Guru menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif, melaksanakan kegiatan PPBN, dan upaya menanamkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, netralitas. Peneliti mengungkapkan kajian penelitiannya dengan netral, mengungkapkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembelajaran sejarah yang terkait dengan penanaman kesadaran dan sikap nasionalisme. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menjelaskan tentang kendala-kendala guru sejarah dalam menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme dalam pembelajaran sejarah, yaitu pertama, profesionalisme guru sejarah, dua, terbatasnya alokasi waktu pembelajaran sejarah, tiga, sarana dan prasarana pembelajaran, keempat, sikap siswa dalam proses pembelajaran, dan 5. Perkembangan alat komunikasi. Berikutnya, melihat sebab musabab pertama dan terakhir dalam karya ilmiah. Filsafat pengetahuan, yaitu gejala atau fenomena pengetahuan menyoroti gejala pengetahuan manusia berdasarkan sudut sebab musabab pertama. Kemudian, filsafat ilmu pengetahuan menyoroti gejala ilmu-ilmu pengetahuan yang khas berdasarkan sudut sebab musabab terakhir. Ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkahnya dipertanggungjawabkan secara teoritis. Kemudian, filsafat pengetahuan menyoroti gejala pengetahuan manusia berdasarkan sudut sebab musabab pertama sebagai bagian dari ontologi pada karya ilmiah. Sebab musabab pertama atau first cause-nya yaitu ketidakantusiasan siswa mempelajari sejarah
berakibat rendahnya kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme dalam diri siswa. Kedua, sikap nasionalisme penting ditanamkan ke sebab musabab pertama atau first cause. Ketidakantusiasan siswa mempelajari sejarah berakibat rendahnya kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme dalam diri siswa. Sikap nasionalisme penting ditanamkan kepada generasi muda karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan, memelihara, mengembangkan, dan mewariskan budaya. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai menjadi penyebab rendahnya pemahaman sejarah. Sebab musabab terakhir atau the last cause, penerapan metode pembelajaran sejarah yang disesuaikan dengan materi, lingkungan, dan kondisi siswa sangat penting dalam memudahkan siswa menerima materi dan menanamkan kesadaran sejarah serta sikap nasionalisme. Melalui rutinitas belajar sejarah, baik di kelas maupun di luar kelas, guru dapat menanamkan kesadaran sejarah dan sikap nasionalisme kepada siswa. Pokok bahasan The Last Cause, penggunaan metode pustaka sebagai langkah dalam epistemologi menggambarkan adanya poin kebenaran dalam memperoleh sebuah sumber data. Kualitas sumber memang sudah baik dan populer, hanya saja secara kuantitas sangat kurang untuk memperkuat terhadap adanya data. Kegunaan, kebenaran, dan netralitas jurnal ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih, itulah presentasi atau penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.